Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jordi Setiawan dengan NIM 123430027. Jadi di sini saya akan menjelaskan eh, tentang rangkaian dioda, praktikum, teknik biomedis 2, dan ini merupakan rangkaian dari percobaan 1 tentang karakteristik dioda. Jadi rangkaian yang sedang digunakan saat ini adalah menggunakan dioda eh, Zener ya. Jadi untuk dioda Zener sendiri ini bisa dilihat grafik yang didapatkan itu seperti ini. Untuk waktu dia naiknya itu adalah sekitar bisa dilihat di sini di 645 itu sudah mulai ada kenaikan. Kemudian kenaikan yang sudah lumayan melejit itu di angka 720 sampai 820. Jadi ini grafik Katin untuk dioda Zener. Kemudian untuk osiloskopnya sendiri yang dihasilkan itu seperti ini. Jadi ini bisa kita nih ya, ya bisa diputar-putar. Yang ke atas ini um, untuk cuttingnya dan ke bawah ini untuk breakdownnya. Jadi dioda Zener ini bisa terlihat bagian breakdownnya gitu ya. Oke, kita pause. Kemudian karena di dioda ini kita membahas 3 dioda, yaitu silikon, germanium, dan zener. Selanjutnya kita akan membahas tentang germanium. Jadi ini kita ganti terlebih dahulu menjadi germanium. Ya, kita pasang di sini. Nah, yang ini juga kita ganti menjadi germanium. Kita sambungkan. Nah, ini dia untuk yang germanium. Ini merupakan grafik yang zener. Lalu kita ubah dulu supaya dia menjadi germanium. Nah, seperti inilah bentuk grafik dari germanium. Bisa kita lihat di sini mengalami kenaikan mulai di angka 180-an, sekitar 220. Kemudian kenaikan signifikan mulai dari 120 sampai, ya bisa dilihat di sini, sampai ke 800-an ya. Sebentar. Sorry, mulai naik dari mulai 50 sudah mulai naik secara signifikan, dan kenaikan tingginya tuh sudah sampai di ini 150 sampai 400. Kemudian untuk ininya karena dia sudah di bawah minus ya. Jadi dia dari 0 sini sudah naik ternyata. Sebentar. Nih, 0 dia sudah mengalami kenaikan untuk dioda germanium.
Kemudian kita ganti satu lagi untuk dioda dioda silikon. Jadi untuk dioda silikon kita menggunakan seperti biasa dengan tipe 1N4007. Yang ini juga kita ganti menjadi 1N4007 ya. Nah, ini kita sambungkan saja. Oh, yang tadi belum kita lihat bagian osiloskopnya. Untuk bagian osiloskopnya, untuk dioda germanium, ini hasil yang diberikan itu hanya terlihat bagian cutting-nya, bagian breakdown-nya itu tidak terlihat. Namun, coba kita sedikit percobaan saja, apakah jika diodanya dibalik akan terlihat bagian ini ya, breakdown ya. Mari kita lihat. Oke. Nah, ini ternyata bentuknya seperti ini kalau untuk jika diodanya dibalik. Nah, oke, kita lanjut lagi ke yang silikon. Yang silikon ini kita hapus, kita ganti silikon ya. Untuk silikon, ini kita tinggal pencet spasi aja, maka grafiknya akan berubah seperti ini. Dan akan kita lihat mengalami kenaikannya ketika sudah di 530 sudah mengalami kenaikan dan naik signifikan di angka mulai dari bisa kita lihat ya 650 sampai 735 sudah mengalami kenaikan yang signifikan untuk grafik pada dioda silikon. Dan untuk osiloskopnya bisa kita lihat. Nah, ini untuk osiloskopnya cukup aneh. Oke, nah ini bisa kita gerak-gerakan ya. Karena di sini kita hanya memasangkan yang warna kuning, warna biru. Coba kita lihat yang warna kuningnya mengapa tidak. Oh, jadi untuk yang warna kuning itu bekerja di panjangnya ya, bagian bawah. Kemudian untuk channel B-nya untuk bagian atasnya. Jadi ini bisa dinaik turunkan. Oh, yang kuning bisa geser kanan kiri dan yang biru untuk naik ke bawah. Jadi ini untuk dioda silikon. Oke, selanjutnya ini untuk yang percobaan kedua. Jadi percobaan kedua itu adalah mengenai percobaan rangkaian penyiarah gelombang dan filter. Jadi untuk yang pertama itu kita sudah ada rangkaiannya juga yang terdiri dari desain, kemudian ini trafo, kemudian ada dioda, kapasitor, resistor, dan osiloskop. Jadi untuk yang percobaan pertama ini dia merupakan percobaan yang penyiarah setengah gelombang dengan trafosity. Jadi ini setengah gelombang, makanya ini tidak disambungkan. Dan mari kita lihat untuk hasilnya. Ada osiloskopnya. Ada 3 ya guys.
Jadi ini adalah hasil dari eh, pertama. Coba ini kita cek juga. Ya, jadi untuk percobaan ini cara pengukurannya yaitu dengan mengukur menggunakan kursor ini ya. Jadi untuk karena data-data yang dibutuhkan itu resistansi ya. Jadi untuk resistansi itu kita sudah dari ketentuannya itu menggunakan 150 dan kapasitansi itu saya di sini menggunakan 5, 10 dan 100 untuk yang penyiaran setengah gelombang dengan resistansi konstan. Kemudian untuk menghitung tegangan eh, ripple pengamatan itu dengan mengukur ya bagian gunung dan lembahnya. Kemudian untuk tegangan frekuensi tegangan ripple yaitu dengan mengurang bagian eh, antara lembah sini waktunya dengan yang sini. Jadi kemudian untuk yang ini untuk mengecek frekuensi arus dioda itu menggunakan yang biru. Jadi ini dikurang ini juga. Jadi seperti itu. Begitupun dengan sebentar ini adalah yang kemudian ini yang sudah ditambahkan resistor. Jadi di sini total resistornya ada dua ya. Resistornya ada dua dan hasil yang diberikan yaitu yang ini. Saya diberikan untuk yang resistornya 2 ya. Dan selanjutnya yang resistornya 2 itu untuk uh, yang oh yang ini ternyata yang 3 yang diodanya ada 2 resistornya cuma 1 ini untuk rangkaian penyiarah gelombang penuh. Yang 2 tadi itu hanya untuk setengah gelombang saja. Jadi ini sudah disambungkan dengan dioda, jadi total dioda 2. Ini adalah untuk yang penuh dan ini adalah hasilnya untuk hasil dari osiloskopnya. Ini tidak memiliki ketiganya pun tidak jauh perbedaannya. Mungkin sekian video modul 1 ini. Kurang lebih mohon maaf kalau ada kesalahan. Itu merupakan kesalahan saya pribadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.